Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuziru 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah senantiasa memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepada kita, maupun kita jadikan ranting kayu yang ada di muka bumi ini sebagai penanya, dedaunan yang ada di muka bumi ini sebagai kertasnya, maupun kita jadikan tinta air laut, maupun kita jadikan air laut sebagai tintanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung nikmat kata Allah, la tuhsuha, engkau tidak akan dapat menghitungnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mensyukuri yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dengan lafaz kita bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sosok figur yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, yang mana beliau telah rela bermandikan darah, berhujankan anak panah, berselimutkan pedang demi menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Maka kita sebagai umatnya, wajar bin pantaslah kita mengirimkan sepotong doa yang ringan dalam ucapan, insyaallah berat dalam timbangan. Di qaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Adapun judul tema santapan bulan Ramadan pada sore yang berbahagia ini yang saya bawakan berjudul keutamaan melaksanakan salat. Salat merupakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada setiap kaum muslim, laki-laki maupun perempuan. Telah banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam memerintahkan salat, di antaranya yang telah dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya salat telah diwajibkan pada setiap mukmin pada waktu yang telah ditentukan. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayat di atas telah menjelaskan betapa pentingnya salat yang untuk kita laksanakan. Dikatakan wajib yang baru saja saya ucapkan, apabila kita melaksanakannya maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala, dan apabila kita meninggalkannya maka kita akan mendapatkan dosa. Selain dari kewajiban, salat juga merupakan peran penting dalam tegaknya suatu agama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imanuddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang melaksanakan salat, maka semahalnya ia menegakkan tiang agamanya, dan sebaliknya barang siapa yang meninggalkan salat, maka semahalnya ia merobohkan agamanya sendiri. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Salat merupakan kelihatan yang terlihat ringan, akan tetapi banyak dari hamba Allah yang lalai akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan salat juga merupakan artian kata berat dalam melaksanakannya. Lantas bagi siapa salat itu terasa ringan? Illa 'alal khasiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan salatnya. Oleh karena itu, marilah kita selalu dan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya salat ini adalah merupakan kewajiban yang sangat harus kita lakukan. Karena sesungguhnya salat ini Allah perintahkan tidak melalui firman-Nya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk memanggil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha dalam rangka memerintahkan salat ini. Kelak ketika di yaumil qiyamah ada 3 golongan orang yang selama hidup mereka lalai akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 golongan tersebut? Yang pertama, aghina, orang yang kaya, masakin, orang-orang yang miskin, dan maridun, orang-orang yang sakit. Kita masuk yang pertama, yaitu aghina, orang-orang yang kaya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada golongan orang-orang yang kaya, "Ya hambaku, mengapa kalian selama hidup di dunia, mengapa kalian enggan untuk beribadah kepada aku?" Kata Allah,
Mengapa kalian enggan akan seluruh perintahku, kata Allah. Apa jawaban dari golongan-golongan orang kaya tersebut? Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-Mu yang kaya. Kami sibuk dengan pekerjaan kami sibuk dengan harta kami, tanah kami yang membentang luas, sehingga kami tidak dapat melaksanakan perintah-Mu, kata golongan orang-orang yang kaya tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah seluruh jawaban golongan orang kaya tersebut. Apa kata Allah? Ya hambaku, apakah kekayaan kalian dapat menandingi kekayaan Nabiku Sulaiman alaihissalam? Dia adalah hambaku yang paling kaya, yang mana hartanya berlimpah ruas. Istananya yang begitu megah terbuat dari emas. Akan tetapi dengan semua itu tidak membuat Nabiku Sulaiman alaihissalam lalai akan perintahku, kata Allah. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki golongan yang kedua, yaitu masakin, golongan orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada golongan-golongan orang miskin, ya hambaku, mengapa engkau selama hidup di dunia, mengapa kalian enggan untuk beribadah kepada Allah, kepadaku, kata Allah. Mengapa kalian enggan akan perintahku, kata Allah. Maka golongan orang miskin pun menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-Mu yang miskin. Kami sibuk bekerja keras, banting tulang, peras keringat demi mencari suap nasi, sehingga kami tidak dapat melaksanakan seluruh perintah-Mu, kata golongan orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala membantah jawaban orang miskin tersebut. Apa kata mereka? Ya hambaku, apakah kemiskinan kalian dapat menandingi kemiskinanku, Nabiku Isa alaihissalam? Beliau adalah hambaku yang paling miskin, yang mana beliau dilahirkan tanpa seorang bapak, dan mana beliau tidak mendapatkan harta yang tinggalkan oleh ibunya. Tetapi semua itu tidak membuat beliau enggan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kita masuki golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang sakit. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada golongan orang yang sakit, ya hambaku, mengapa selama kalian hidup dunia, mengapa kalian enggan untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Mengapa kalian enggan untuk akan perintahku, kata Allah. Maka golongan orang yang sakit itu pun menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-Mu yang sakit. Kami sibuk mengurusi penyakit kami. Kami sibuk dengan penyakit kami yang sangat sakit yang kami rasakan. Tetapi jawaban tersebut Allah Subhanahu wa taala bantah dengan secara baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah penyakit kalian dapat menandingi penyakitku, Nabiku Ayub alaihissalam? Beliau aku beri penyakit kulit yang sangat penuh selama 7 tahun lamanya. Anak, istri, harta semua aku ambil, akan tetapi dengan semua itu tidak membuat Nabiku Ayub alaihissalam lalai akan perintahku, kata Allah. Oleh karena itu, marilah kita dan selalu melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sesekali kita meninggalkan akan salat, karena semuanya salat merupakan peran penting bagi kita semua. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Uzur maqala wa la tanzur maqala, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.